Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Indra Wahid Taruna Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share kumpulan soal-soal beserta kunci jawaban tes Alfamart pada kompetensi aktivitas pengelolaan barang di toko Alfamart. Pastikan teman-teman menyimak dengan baik hingga selesai ya. Nah, untuk tes Alfamart kali ini terdiri dari 20 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 10 menit. Nah, berikut kumpulan soal tes Alfamart yang dapat dilakukan secara online dan offline beserta kunci jawabannya. Dan sebelumnya perhatikan petunjuk pengerjaan soal berikut ini. Petunjuk pengerjaan soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih salah satu jawaban yang paling benar. Yang pertama, jenis toko yang tidak terdapat di Alfamart adalah A. Premium, B. Spesifik, C. Hypermarket, dan D. Reguler. A dan B benar. Kunci jawabannya yaitu hypermarket karena jenis toko yang terdapat di Alfamart adalah reguler, premium, spesifik, khusus, sehingga jawaban C hypermarket merupakan jenis toko yang tidak terdapat di Alfamart. Nomor 2, berikut adalah komposisi rak yang ada di toko Alfamart kecuali A. Shelving, B. Bracket, C. Lubang shelving, D. Backmesh, dan E. Planogram. Kunci jawabannya yaitu planogram, karena shelving, backmesh, bracket, dan lubang shelving merupakan komposisi dari sebuah rak yang ada di toko. Sementara planogram merupakan diagram visual atau gambar yang menunjukkan secara detail di mana seharusnya setiap produk itu diletakkan di rak. Yang ketiga, tujuan display di area gudang yaitu A. Mengelompokkan produk sesuai dengan kategori, B. Menampilkan informasi produk, C. Membangkitkan minat konsumen untuk membeli, D. Menjadikan penampilan produk lebih menarik, E. Mengingatkan rencana belanja konsumen. Kunci jawabannya yaitu mengelompokkan produk sesuai kategori merupakan tujuan dari display yang dilakukan di area gudang. 4. Berikut ini adalah fungsi dari planogram kecuali A. Menciptakan keseragaman display di toko Alfamart, B. Memudahkan konsumen mencari produk, C. Menurunkan barang hilang yang tinggi, D. Menciptakan impuls buying, E. Memudahkan personil toko dalam melakukan stop of name. Kunci jawabannya yang bukan merupakan fungsi dari planogram yaitu C. Menurunkan barang hilang yang tinggi. Nomor 5. Prosedur display yang digunakan oleh Alfamart kecuali A. Memisahkan produk sesuai kategori, B. Memajang produk dengan merek produk menghadap ke belakang, C. Kondisi rak penjualan dan produk dalam kondisi bersih, D. Pendisplayan sesuai dengan planogram, E. Menghindari produk yang cacat fisik terpajang di rak penjualan. Kunci jawabannya yaitu B. Memajang produk dengan merek produk menghadap ke belakang adalah prosedur yang tidak digunakan dalam melakukan pendisplayan produk di Alfamart. 6. Pada pemeliharaan display produk, salah satu hal yang tidak dilakukan personil toko yaitu A. Melakukan faking out produk agar tercipta kesan penuh, B. Pendisplayan disesuaikan dengan label price yang telah ada di rak, C. Melakukan pengecekan produk layak jual dan layak konsumsi, D. Menjaga kebersihan dan kerapian rak maupun produk, dan E. Melakukan pengecekan masa kadaluarsa. Kunci jawabannya yaitu salah satu hal yang tidak dilakukan oleh personil toko pada pemeliharaan display produk adalah pendisplayan disesuaikan dengan label price yang telah ada di rak. Nomor 7, administrasi yang digunakan sebagai acuan kontrol kebersihan yaitu A. Map AKO 6, B. Map AKO 7, C. Map AKO 8, D. Map AKO 9, dan E. Map AKO 10. Kunci jawabannya yaitu D. Map AKO 9. 8. Berikut ini yang tidak berhubungan dengan produk pengganti ASI yaitu A. Melakukan pemajangan produk pada display khusus, B. Tidak memberikan pemberian hadiah langsung,
C. Produk pengganti ASI yaitu semua produk susu formula dan susu formula lanjutan untuk bayi. D. Tidak menawarkan produk. Dan E. Produk pengganti ASI diberikan pada bayi di atas 20 tahun. Kunci jawabannya yaitu yang tidak berhubungan dengan produk pengganti ASI adalah E. Produk pengganti yang diberikan pada bayi di atas 2 tahun. Nomor 9. Display produk dengan posisi inisial A memiliki arti adalah A. Posisi atas, B. Posisi tegak lurus, C. Posisi belakang, dan D. Posisi kiri, serta E. Posisi kanan. Kunci jawabannya yaitu display produk dengan posisi inisial A artinya posisinya harus tegak lurus. Sedangkan untuk pilihan yang lain seperti posisi atas itu inisialnya U, posisi belakang inisialnya B, posisi kiri inisialnya L, dan posisi kanan inisialnya R. Nomor 10, berikut ini yang tidak termasuk dalam persiapan display yaitu A. Membersihkan produk kotor sebelum terdisplay, B. Mempersiapkan alat tulis, C. Siapkan sarana pendukung kebersihan, D. Cek kelengkapan label price produk, dan E. Mempersiapkan planogram rak yang didisplay. Kunci jawabannya yang tidak termasuk dalam persiapan display yaitu mempersiapkan alat tulis. 11. Display produk dengan posisi inisial L memiliki arti A. Posisi atas, B. Posisi miring, C. Posisi belakang, D. Posisi kiri, dan E. Posisi kanan. Kunci jawabannya yaitu D. Posisi kiri. 12. Di bawah ini yang bukan termasuk dalam komposisi rak adalah A. Tiang kaki, B. Shelving, C. Peg hook, D. Back mesh, E. bracket. Kunci jawabannya yaitu C. Peg hook. Nomor 13. Berikut ini adalah yang harus dilakukan oleh kru terkait promosi kecuali A. Memahami mekanisme promosi, B. Mengetahui program promosi, C. Mengetahui target penjualan promosi, D. Membuat promosi yang menarik, E. Melakukan penawaran terhadap produk-produk promosi. Kunci jawabannya yaitu membuat promosi yang menarik. 14. Salah satu tujuan penawaran barang kepada konsumen yaitu A. Mengingatkan kembali akan keberadaan suatu produk, B. Memberikan informasi tentang suatu produk, C. Menciptakan permintaan barang dari konsumen, D. Menarik perhatian konsumen terhadap suatu produk, dan E. Membidik sasaran konsumen. Kunci jawabannya yaitu A. Mengingatkan kembali akan keberadaan suatu produk. 15. Berikut ini adalah sarana promosi di toko Alfamart kecuali A. Chiller, B. Gondola, C. Mini dispenser, D. Flag chain, dan E. Windows advertising. Kunci jawabannya yaitu D. Flag chain. 16. Atribut promosi yang digunakan oleh Alfamart antara lain A. Ambalan, floor display, pop mini trickle, B. Vertical banner, wobbler, mailer, C. Self-talker, window advertising, list plan, D. Kalender belanja, pop gondola, chiller, E. Gondola, pop gondola, dan mini dispenser. Kunci jawabannya yaitu vertical banner, wobbler, dan mailer. 17. Berikut ini yang tidak termasuk manfaat optimalisasi area coverage yaitu A. Memantau target toko yang potensial, B. Memantau pelanggan yang lebih fokus, C. Efektivitas dan efisiensi penyebaran leaflet, D. Mengetahui potensi pelanggan toko, dan E. Mengetahui potensi pesaing toko. Kunci jawabannya yaitu memantau target toko yang potensial merupakan hal yang tidak termasuk dari manfaat dilakukannya optimalisasi area coverage. 18. Alat komunikasi yang digunakan oleh head office, office cabang, dan antar toko dinamakan A. Aplikasi AHD, B. Aplikasi SIS, C. Aplikasi POS, D. Aplikasi SO, dan E. Aplikasi email. Kunci jawabannya yaitu E. Aplikasi email.
19. Salah satu sewa space di luar area toko yaitu A. Pop mini trickled, B. Standing pop, C. Mini dispenser, D. Self talker, dan E. Tenan. Kunci jawabannya yaitu E. Tenan. Nomor 20, batas konsumsi produk yang apabila melewati tanggal tercantum akan menyebabkan resiko kesehatan secara langsung merupakan A. Best before, B. Tanggal produksi, C. Return date, D. Expire date, dan E. Best after. Kunci jawabannya yaitu expire date. Nah, teman-teman, itulah kumpulan soal-soal beserta kunci jawabannya terkait dengan materi aktivitas pengolahan barang di Alfamart. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai referensi pembelajaran untuk mengikuti tes Alfamart. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa simak video-video tes Alfamart lainnya di playlist Alfamart pada channel Indra Wahid Taruna. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.